puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya tergerak dan terdorong untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-55. Ini adalah kisah-kisah di seputar atau di sekitar kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya memberi tema untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Joy of Christmas atau sukacita Natal. Kita bersukacita pagi hari ini? Bersukacita sungguh-sungguh? Ya, saya sangat merasakan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita tadi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saya merenungkan Tuhan itu sangat luar biasa. Perbuatannya sangat ajaib, bukan karena keadaan kita, bukan karena situasi kita yang mungkin tidak enak, tapi Dia itu baik, Dia itu luar biasa, Dia itu dahsyat. Dan itulah yang menjadi sumber sukacita kita. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-55. Kita bersaut-sautan ayat 46. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang jongkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maria ini adalah salah satu tokoh besar yang diceritakan di dalam Alkitab, dan sebagian kalangan kekristenan juga menyanjung Maria ini ya. Tapi kita tidak boleh menyanjung manusia. Benar, kita hanya menyanjung Tuhan Allah semesta alam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menghargai dan mengapresiasi nilai-nilai yang ada di dalam pribadi Maria, tetapi kita tidak menyembah manusia. Setuju Bapak Ibu? Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita semua adalah manusia yang diberikan anugerah, diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan atau menghidupi panggilan Tuhan. Dan Maria adalah salah satunya. Baik, puji Tuhan. Alkitab tidak banyak menceritakan tentang latar belakang Maria, Ibu Yesus ini. Kalau kita baca di keempat Injil itu tidak banyak menceritakan tentang latar belakang atau Maria itu siapa, seperti apa. Mungkin kalau kita belajar literatur sejarah, mungkin kita baru akan menemukan latar belakang Maria. Tetapi kalau kita baca dalam konteks firman Tuhan, saya secara pribadi kemungkinan besar Maria adalah seorang gadis desa yang sederhana. Ya, seorang gadis yang biasa, yang sangat sederhana, dan mendapatkan kasih karunia Allah, didatangi oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, suatu berita yang sangat-sangat mengejutkan untuk Maria. Coba kita bayangkan, kita orang biasa terpencil sekali di desa. Orang tidak anggap sama sekali, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Hidup sangat normal sekali. Hidup berjalan dengan sangat normal. Dan tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada kita. Ketika kita sedang mungkin menyapu, mungkin sedang cuci pakaian, cuci piring, lagi bekerja. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Kesukaan besar. Berbahagialah, diberkatilah engkau. Wow, Maria terkejut, respon manusiawi, terkejut, takut,
Seperti itu, melihat sesuatu yang ilahi. Lalu malaikat bilang, jangan takut. Kamu diberkati, kamu mendapatkan kasih karunia Allah. Kamu akan mengandung seorang anak Allah. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus dan kamu akan menamai dia Yesus. Maria bilang, bagaimana mungkin? Seperti itu, siapa saya? Tetapi Tuhan memilih Maria, gadis desa yang sederhana. Pada waktu itu dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Iya. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa pada zaman itu mereka hidup di bawah tirani atau kekuasaan tekanan pemerintahan Romawi. Tentu saja mereka sebagai orang Yahudi, sebagai orang-orang yang menantikan janji datangnya Mesias atau juru selamat atau penyelamat atau raja. Orang yang akan memimpin mereka, membawa mereka keluar dari penjajahan Romawi. Pada saat itu saya pikir mereka hidup tidak bebas mungkin. Mereka banyak tekanan secara sosial, mungkin secara psikologi mereka juga mengalami tekanan-tekanan seperti itu. Tidak bebas, sehingga orang Yahudi pada waktu itu sedang menantikan pembebasan atau kemerdekaan. Dan itulah yang dihadapi dan dirasakan juga oleh Maria, gadis desa yang sederhana ini. Namun hari ini kita membaca ayat firman Tuhan tadi dalam Lukas pasal 1. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema nyanyian pujian Maria. Ketika saya membaca ayat ini, ayat-ayat ini adalah suatu perenungan atau ungkapan pujian yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik, renungkan, pujian Maria ini mengandung sukacita yang sangat besar sekali. Mengandung kegembiraan yang sangat besar sekali. Kebahagiaan yang sangat besar sekali. Seperti itu. Bagaimana mungkin atau apa alasan Maria, perempuan sederhana ini, bisa bergembira di masa itu ketika mereka sedang menghadapi penindasan atau mereka ada dalam tekanan pemerintahan Raja Romawi, Kekaisaran Romawi. Bagaimana mungkin sukacita besar ini, gembira yang besar ini, kebahagiaan yang besar ini bisa dirasakan oleh Maria dan dia bisa mengungkapkan itu, dan sampai hari ini Alkitab mencatat pujian Maria ini dan sampai segala zaman pujian ini akan terus dibacakan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin? Tadi waktu pujian saya dapat perenungan seperti ini, kan saya lihat pohon Natal, saya lihat ketika setiap tahun perayaan Natal tiba, saya secara pribadi selalu kayak bilang, Tuhan tolong kasih suasana Natal yang bagus begitu, kasih kesan Natal yang indah Tuhan, tolong Tuhan. Karena saya melihat waktu zaman masa kecil, coba kita semua ingat. Review kembali zaman waktu kita masih kecil dan kita mau merayakan Natal. Rasanya beda tidak dengan yang sekarang? Kalau saya pribadi beda sekali. Dulu itu kayak bagaimana ya, rasanya itu sukacita, senang sekali, apalagi kalau masuk bulan Desember, tanggal 1 saja. Kalau sudah dengar lagu-lagu Natal di mana-mana, ya kan, musim hujan turun-turun di mana-mana. Kemudian mulai masuk tanggal belasan, tuh mama sudah mulai bikin kue, aroma kue itu sudah mulai tercium di mana-mana. Hiasan pohon Natal di mana-mana, lampu Natal di mana-mana. Mulai ingat, mau beli baju Natal, mau beli sepatu Natal di mana. Pokoknya sukacitanya itu luar biasa sekali. Saya tidak bisa menggambarkan betapa saya sangat bersukacita sekali menyambut Natal dan merayakan Natal. Saya tidur itu tidak tenang. Kalau beli baju baru mau Natal di sekolah minggu, itu tidak bisa tidur. Mau cepat-cepat bangun, sudah besok sore dan pakai baju Natal. Seperti itu. Jadi kayak saya selalu menanti-nantikan hari Natal. Ketika di sekolah minggu juga, kalau ada perayaan pasti selalu dapat kado Natal, dapat hadiah Natal. Rasanya senang sekali. Drama Natal, seperti itu.
pergi selamat Natal lagi bawa kantong, bawa pakai celana yang ada sakunya banyak, ya kan. Pokoknya kalau pergi selamat tuh cari rumah tuh yang kira-kira ada minuman Coca-Cola kaleng, ada Sprite kaleng, ya kan. Pokoknya sore sebelum kan tanggal 25 besok nih. Biasa kan sore-sore itu mulai rame jalan di kompleks tuh. Selamat. Nanti kita siang sudah duduk dengan teman-teman, tuh kita sudah bikin rute. Kita bikin rute dari rumah ini ke rumah itu. Nanti ada, jangan rumah yang paling mewah tuh paling terakhir saja. Pokoknya kita atur strategi sedemikian rupa. Kemudian kita pokoknya kita harus pergi di rumah itu, soalnya itu ada 2.000 dapat uang lumayan, ada dapat ampau wes. Jadi kayak senang sekali, sampai hujan-hujanan pun mati-matian harus selamat, harus pergi bertamu di rumah orang dan selamat. Sudah ikut rombongan ini, rombongan berikut mau pergi lagi, ikut lagi rombongan berikut. Ya, saya coba menggambarkan sukacita saya ketika Natal pada waktu itu. Sangat-sangat, bersukacita sekali. Tetapi ketika waktu mulai berganti, kayak tadi lagu, musim akan selalu berganti. Ketika saya mulai bertambah usia, kita mulai masuk ke dalam musim-musim kehidupan yang berbeda, semakin dewasa. Saya merasakan sukacita yang waktu itu saya rasakan tuh seperti tidak ada. Saya tidak mendapatkan suasana itu lagi. Saya seperti kehilangan suasana itu. Sebagaimanapun saya mencari, saya mencoba menciptakan, saya tidak menemukan itu. Ada yang merasakan itu tidak? Saya mau lihat pohon Natal sebagus apapun, saya mau ikut perayaan Natal dimanapun, dan saya mau mencoba mencari suasana itu, saya tidak menemukannya. Lalu saya bertanya, Tuhan, kenapa? Apa yang salah dengan saya, Tuhan? Kenapa saya tidak bisa merasakan suasana itu lagi? Kenapa, Tuhan? Apa yang salah? Dan tadi di situ, secara sederhana, Roh Kudus mengingatkan saya, karena sukacita Natal tidak berbicara mengenai emosional manusia. Tidak berbicara mengenai suasana hati kamu. Sukacita Natal tidak berbicara mengenai pohon Natal, kado Natal, baju Natal, sepatu Natal. Apapun itu, perayaan, selebrasi, sukacita. Tidak. Sukacita Natal berbicara tentang Yesus itu sendiri. Jadi memang Tuhan izinkan bahwa suasana itu akan hilang. Bahwa perasaan-perasaan menggebu-gebu, bergejolak seperti itu ketika di Natal waktu saya masih kecil itu akan hilang, akan sirna. Supaya saya menemukan sukacita yang sejati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal, betul? Apapun tidak kekal. Perasaan bahagia sukacita kita di dunia ini karena melihat segala sesuatu yang berbau Natal pun itu akan usang seiring berjalannya waktu, betul? Saya membuktikannya hari ini. Saya menemukan jawabannya hari ini. Benar. Karena Tuhan mau ketika hari Natal tiba, ketika perayaan Natal tiba, dan ketika kita akan bersukacita, ketika kita akan bergembira, itu bukan karena semua ini. Tapi karena Yesus. Itu adalah satu-satunya alasan yang tidak akan pernah pudar, yang tidak akan pernah usang. Alasan untuk kita bersukacita dan bergembira di hari Natal. Saya bilang terima kasih Tuhan, betul sekali Tuhan. Benar Tuhan. Nah, hal yang sama juga dialami oleh Maria dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka sedang ada dalam masa-masa kegelapan. Mereka sedang menantikan kapan Mesias itu datang. Kita sudah ditindas ini, kapan kita dimerdekakan, kapan kita ini bebas. Lama sekali mereka menantikan itu. Sampai hari itu datang. Dan datang kepada seorang wanita yang sederhana, melalui seorang wanita yang sederhana.
kesukaan besar itu datang. Terang itu datang di dalam kegelapan. Lalu di ayat 46 di situ, ini adalah peristiwa di mana Maria berkunjung kepada sepupunya Elizabeth yang pada waktu itu juga sedang mengandung Yohanes. Ini peristiwa yang luar biasa karena Yohanes ini akan menjadi nabi yang akan mempersiapkan jalan untuk Mesias itu datang. Waduh, luar biasa sekali. Jadi Maria dengan sukacitanya pergi kucuk pergi ke Elizabeth, dan Elizabeth dengan sukacitanya ketika Maria bilang salam bagimu, seketika bayi di dalamnya Yohanes itu kayak melompat-lompat karena raja menyambut raja yang ada di dalam kandungan Maria pada waktu itu. Dan kedua wanita ini bersukacita, mereka bilang, aduh kamu luar biasa sekali. Elizabeth mengatakan kepada Maria, kamu sangat diberkati di antara wanita. Kamu diberikan kepercayaan untuk mengandung juru selamat, mengandung Tuhan kita, luar biasa. Kemudian Maria juga, kamu juga diberkati. Kamu sudah tua, kamu akhirnya memiliki keturunan. Dan anak inilah yang akan membukakan jalan bagi Mesias kita. Wow, luar biasa, sukacita yang besar sekali. Sehingga akhirnya Maria menaikkan pujian ini bagi Tuhan Allah. Luar biasa, Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kembali lagi, Tuhan mau membawa kita kembali kepada sukacita Natal yang pertama. Saya yakin di waktu itu tidak ada pohon Natal yang dihias begini, betul? Tidak ada kado Natal, tidak ada kue Natal, ya kan? Tidak ada Christmas celebration, itu tidak ada, belum ada. Tidak ada dekorasi Natal di mana-mana, betul? Jadi sukacita yang Maria rasakan itu adalah murni benar-benar sukacita sorga. Dan itulah yang Tuhan mau kita alami hari ini. Tuhan mau membawa kita kepada masa itu lagi. Oh, tidak ada sukacita lain, Debbie. Tidak ada. Jangan kamu coba-coba cari sukacita di perayaan Natal atau apapun itu. Jangan. Sukacita itu adalah aku sendiri. Dan kamu sudah memilikinya. Nah, itulah Tuhan mau kita kembali kepada sukacita Natal yang pertama, di mana belum ada pohon Natal, dekorasi, selebrasi, apapun tentang Natal. Benar-benar suatu sukacita yang murni. Nah, mari kita lihat. Maria mengatakan bahwa hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Ini adalah poin pertama yang akan kita renungkan bersama. Nah, Maria bergembira karena Allah telah menjadi juru selamat pribadinya. Coba kita renungkan dulu, apa sih makna juru selamat itu bagi kita semua? Kita sudah banyak sekali mendengarkan khotbah tentang Yesus itu juru selamat, Yesus itu juru selamat, percaya atau tidak, Yesus itu juru selamat. Tapi apakah benar-benar kita menghayati makna juru selamat itu? Apakah kita benar-benar mengerti dan memahami makna Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kita? Coba kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Mungkin Kak Monce boleh tampilkan 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Ya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ayat yang ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nah, ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita ini menjadi milik Kristus. Ketika kita percaya, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik kita. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Saudara coba lihat
ajaran mana atau kepercayaan mana yang mengajarkan bahwa roh Allah berdiam di dalam manusia. Bahwa roh Allah ada bersama dengan kita. Ada? Saudara pernah dengar, Bapak Ibu pernah dengar? Saya belum pernah dengar. Tapi hanya di dalam kekristenan yang menyatakan bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bersatu dengan Allah. Kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Bagaimana cara kita memandang diri kita hari ini? Apakah kita memandang, oh saya ini Debbie yang kecil, pendek, yang biasa saja, tidak ada apa-apanya. Bagaimana cara kita memandang diri kita hari ini? Saudara, jangan kita salah pandang, salah memandang diri kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah bait Allah dan Allah, roh Allah berdiam di dalam kita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Kita ini manusia biasa, bagaimana mungkin roh Allah berdiam di dalam kita? Siapa yang melakukan itu? Hanya lewat Yesus Kristus lah kita dipersatukan dengan Allah. Juru selamat itu ada di dalam kita. Apakah ini menjadi kabar sukacita bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Ini menjadi kabar sukacita, ini menjadi hal yang menggembirakan bagi Maria pada waktu itu. Bahwa Allah menjadi juru selamat pribadinya. Ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, maka kita bersatu dengan Allah. Siapapun kita hari ini, apapun dan bagaimanapun kita hari ini, roh Allah berdiam dalam kita. Dan ini adalah sukacita dan ini adalah kabar baik yang harus dan terus menerus kita rayakan setiap hari dalam hidup kita. Tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika roh Allah ada dalam kita, ketika Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadi kita, apa yang dapat menghancurkan kita? Apa yang dapat meruntuhkan iman kita? Apa yang dapat mencuri sukacita kita? Siapa yang dapat merebut damai sejahtera kita? Tidak ada seharusnya. Amin. Firman Tuhan berkata, jika Allah ada di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Tidak ada. Nah ini yang harus kita syukuri. Kita harus memaknai ini, kita harus meresapi ini, merenungkan ini dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya bahwa wow, luar biasa. Saya punya juru selamat dan dia hidup di dalam saya. Rohnya hidup dan bekerja di dalam saya. Saya tidak berjalan sendiri dalam dunia yang gelap ini. Saya tidak menghadapi kehidupan ini sendiri. Saya tidak menghadapi kekacauan-kekacauan dunia ini sendiri. Juru selamat itu bersama saya. Immanuel, Allah menyertai kita. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah ini juga seharusnya menjadi alasan kita untuk bersuka cita, untuk bergembira di momen Natal ini. Lupakan mencari suasana-suasana duniawi. Lupakan mencari suasana atau euforia-euforia duniawi. Lupakan, mari datang di hadirat Tuhan dan temukan damai yang sesungguhnya. Sukacita yang sesungguhnya, kegembiraan yang sesungguhnya. Seperti yang Maria rasakan. Kita harus kembali ke First Noel itu, Natal pertama itu, di mana hanya ada kemurnian di sana, tidak ada manipulasi apapun, tidak ada modifikasi apapun, hanya sukacita yang murni datang dari Tuhan. Amin. Saya berdoa dan kita berharap bahwa kita akan dipenuhi dengan sukacita itu di momen Natal ini. Amin. Iya. Yang kedua, poin yang kedua, Maria bergembira karena ia sadar ia dipilih Allah dari sekian banyak manusia di bumi ini untuk hidup dalam rancangan keselamatan Allah. Maria sadar benar bahwa dia dipilih. Siapa yang mau lihat wanita gadis desa yang biasa, yang sederhana hidup di pedalaman, di pelosok. Siapa yang mau lihat orang Kupang bilang, son ada yang nodek, son ada yang toe, ya kan? Tapi Tuhan kita itu
Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia tuh tidak bisa disogok, ya kan? Yang ada uang, yang punya jabatan, bisa sogok Tuhan supaya pilih dia. Tidak. Tuhan mau menjatuhkan pilihan kepada siapapun dia mau. Termasuk itu saudara dan saya. Maria bersuka cita karena dia sadar bahwa dia dipilih oleh Allah. Nah, kita pun harus memiliki kesadaran yang sama. Kita percaya dengan iman kita bahwa hari ini kita juga dipilih oleh Tuhan untuk hidup dalam rancangan-rancangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan? Amin. Harus percaya, yakin dengan iman bahwa saya dipilih oleh Tuhan. Apapun yang saya sedang jalani hari ini, saya dipilih oleh Tuhan. Tidak berbicara mengenai hal yang enak saja, tapi juga berbicara mungkin mengenai proses penderitaan, kesakitan, air mata. Bersyukurlah kita dipilih oleh Tuhan untuk ada di dalam musim-musim itu. Mau sebagai apapun kita, mau sebagai pegawai, mau sebagai pengusaha, pelayan, pengerja atau apapun, kita dipilih oleh Tuhan untuk ada di tempat-tempat itu. Mungkin kita ada dalam lembah-lembah kekelaman, musim-musim kekeringan kehidupan. Hari ini kita ada dalam penantian yang panjang, pergumulan yang berat, proses yang begitu menyakitkan. Bersyukurlah bahwa kita dipilih untuk ada di sana. Amin. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Kita bisa merencanakan segala sesuatu yang terbaik menurut kita. Tapi Tuhan adalah pelaksana rancangannya sendiri. Dia akan mematahkan, membelokkan dan membawa kita masuk di dalam setiap prosesnya. Itu berarti bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Jadi bersyukurlah. Apapun keadaan kita hari ini. Masuk Natal tapi ada yang sakit, mungkin ada yang belum terima THR, belum bisa belanja ini, belanja itu, ya kan? Bersyukur, kita dipilih untuk mengalami itu, amin. Tidak ada yang terjadi dengan kebetulan, Tuhan mengizinkan itu semua. Supaya kita menemukan sukacita yang sejati itu. Supaya kita menemukan kegembiraan damai sejahtera yang sejati itu. Seperti itu. Jadi apapun, siapapun kita, baik itu sebagai seorang suami, istri, ibu, ayah, mama, bapak, kakak, adik, anak-anak, siapapun kita ditempatkan dalam posisi apapun hari-hari ini, kita dipilih. Dan kita dibentuk dalam proses yang berbeda-beda, tetapi dengan satu tujuan, supaya kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Kita perlu menerima dengan ucapan syukur dan bergembira. Di dalam segala situasi, di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, posisi hidup kita hari ini, mari kita mencari kehendak Tuhan. Mari kita menemukan apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan menempatkan saya di posisi ini. Menempatkan saya di tempat ini. Saya harus menemukan apa kehendak Tuhan. Jadi dengan demikian kita akan menjalani tanggung jawab kita, tugas kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita dipilih untuk melakukan itu. Seperti itu. Bahkan hal sekecil hari ini kita beribadah, berapa orang yang duduk dalam ruangan ini, yang ada di sini duduk dan beribadah kita bersama-sama di sini, itu pun dipilih oleh Tuhan. Itu pun sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mari bersyukur. Kita melihat banyak, saya lihat di Instagram kalau ikuti NTT Update, itu banyak sekali setiap hari kalau buka tuh langsung lihat ada berita macam-macam. Aneh-aneh saja kejadian-kejadian terjadi di akhir tahun ini, khususnya di bulan Desember ini. Banyak sekali, mau kecelakaan, mau bunuh diri, pokoknya ada saja. Jadi sampai orang-orang bilang hati-hati, ini tuh bulan-bulan seleksi.
Maksudnya seleksi untuk masuk ke tahun 2024. Tidak tahu di Surabaya bagaimana Koko sama Cici. Tapi kalau di Kupang tuh identik sekali. Kalau di akhir tahun mau mendekat tutup tahun, itu nanti akan banyak sekali kematian, kecelakaan tuh ada-ada saja di mana-mana. Seperti itu. Nah, hari ini kita ada di sini, kita dipilih Tuhan. Ada rencana Tuhan yang belum selesai dalam hidup kita. Ada maksud Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ada misi Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita selesaikan. Maka mari kita bersyukur, maka mari kita bersuka cita. Seharusnya ini menjadi alasan kita datang di hadirat Tuhan dengan sukacita, dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya masih bernapas hari ini, saya masih beribadah hari ini, saya bisa melayani hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai hidup saya, terus pakai saya Tuhan, selama saya hidup. Sebenarnya ini menjadi sukacita yang besar. Ini menjadi sukacita, kegembiraan yang tidak terkatakan. Dan kita hanya bisa angkat tangan dan bersyukur, Tuhan Engkau baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sehingga momen Natal kita ini tidak akan dilewati dengan perasaan hambar, perasaan kosong. Karena tadi yang saya bilang, kehilangan suasana-suasana euforia Natal itu. Saya bersyukur sekali, saya sangat bersyukur. Oh iya ya, inilah maksudnya. Tuhan mau kita sungguh-sungguh memiliki sukacita yang murni. Bahwa hanya Dia satu-satunya sumber sukacita. Hanya Dia satu-satunya sumber kedamaian, kegembiraan, joy kita di hari Natal ini. Nah, yang terakhir, orang yang bergembira sudah pasti hidupnya akan penuh dengan pujian. Amin. Iya. Kalau saya dan saudara tidak mengalami Tuhan, kalau saya dan saudara tidak mengalami sukacita Tuhan, kita tidak mengalami lawatan Tuhan dan dipenuhi dengan kegembiraan, damai sejahtera dari Tuhan, kita tidak akan bisa memuji Tuhan. Betul? Pastikan bahwa pujian penyembahan kita, nyanyian-nyanyian syukur kita itu bukan hanya lip service, tetapi itu benar-benar lahir dari hati kita karena kita merasakan sukacita Tuhan. Hanya orang yang bergembira yang bisa memuji Tuhan, bersukacita, menyanyi, bertepuk tangan, dan berbahagia di dalam hadirat Tuhan. Nah, dalam segala situasi, orang yang bergembira karena Tuhan, orang yang bersukacita karena Tuhan seperti Maria ini, dia berkatakan bahwa hatiku bergembira karena Allah. Orang-orang seperti ini di dalam segala situasi, rohnya itu akan mampu menangkap perkara-perkara rohani yang tidak dapat ditangkap oleh akal budi. Sehingga dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat memuji Tuhan. Jadi orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita sorga, orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita ilahi, orang-orang yang dipenuhi dengan kegembiraan ilahi, itu rohnya yang hidup. Jadi mau dalam situasi apapun, mau ada perang di sekitar dia pun, itu tidak akan mengganggu dia. Karena rohnya yang hidup, jadi rohnya yang menangkap frekuensi sorga itu. Nah itulah yang membuat dia bersukacita dan akan tetap memuji Tuhan dalam segala situasi. Kita kisahnya Paulus sama Silas. Waktu itu mereka memberitakan Injil dan mereka ditangkap, mereka didera, mereka disiksa. Kemudian dibelenggu dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara. Dan di tengah-tengah kesesakan itu, ketika tubuh sedang lebam, luka berdarah-darah, ketika tubuh sedang dibelenggu, apa yang mereka lakukan? Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Ini
hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sukacitanya, gembiranya itu dari Tuhan. Kalau sukacita dan gembiranya Paulus dan Silas itu dari kenyamanan, dihormati, dihargai, ya kan? Kalau sekarang kan pendeta itu dihargai, dihormati di mana-mana, ya kan? Tapi pada waktu itu penginjil itu didera, masih ada juga di mana-mana. Kalau sukacita Silas dan Paulus bergantung pada itu, saya jamin tidak ada pujian penyembahan bagi Tuhan di dalam penjara waktu itu. Tetapi karena sukacita Tuhan, alasan mereka bersukacita, alasan mereka bergembira karena Tuhan, maka pujian itu lahir bagi Tuhan. Dan Alkitab menceritakan bahwa ketika mereka menaikkan pujian di tengah malam itu, ketika semua orang tertidur, ketika pujian mereka dinaikkan, gempa bumi terjadi. Itu yang di dalam penjara tuh rantai-rantainya terlepas semua. Semua tahanan-tahanan tuh berlari-larian kemana-mana. Penjaganya kewalahan, mereka panik, mereka takut. Aduh, jangan sampai Paulus dan Silas nih sujalan juga nih, kabur juga. Tetapi ada maksud Tuhan. Paulus dan Silas tetap ada di situ. Mereka bilang, tenang, tenang Pak Kepala, kami masih di sini. Dan lewat peristiwa itulah kepala penjara itu dibaptis, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau. Kita harus hidup dalam sukacita ilahi. Kita harus hidup dalam kegembiraan sorgawi. Bergembira karena Allah. Karena dengan demikian kita bisa menangkap rancangan Tuhan, rencana Tuhan, maksud Tuhan di dalam hidup kita, menjadi berkat bagi orang lain, membagikan sukacita, membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Seperti itu. Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Berapa kali kita dalam satu hari memuji Tuhan? Apakah lebih banyak kita mengeluh, menggerutu, atau lebih banyak kita marah-marah mungkin daripada memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan, mari kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan hari ini, Tuhan penuhi aku dengan sukacita sorga, penuhi aku dengan kegembiraan Natal yang waktu itu Maria rasakan, yang waktu itu Maria terima, yang waktu itu Elizabeth terima, gembala-gembala terima, yang waktu itu orang Majus terima. Berikan sukacita itu kepadaku Tuhan, sukacita yang murni itu Tuhan. Sehingga apapun situasiku hari ini, aku akan tetap bergembira, bersukacita, dan aku akan tetap memuji Tuhan. Puji-pujian itu akan terus kita nyanyikan, kita naikkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di momen Natal ini, malam ini adalah malam Natal, kita akan berkumpul dengan keluarga. Ya, ada yang mungkin tidak bisa berkumpul dengan anggota keluarga yang lengkap. Jadi sukacita kita tidak akan pernah kurang. Sonde ada dia, sonde rame, sonde ada dia, sonde seru ini. Aduh, sonde ada ini, sonde seru, sonde tidak. Kita akan tetap bersukacita, kita akan tetap merasakan damai ini. Sukacita ini karena Tuhan Yesus adalah alasan kita bersukacita. Pastikan bahwa sukacita kita, kegembiraan kita, damai kita itu bukan karena selebrasi-selebrasi, bukan karena modifikasi-modifikasi hari Natal hari-hari ini, tetapi sukacita kita hanya karena Yesus Kristus itu sendiri, juru selamat kita, sudah datang ke dunia memberikan pengharapan bagi kita. Kalau baca nanti lagi di rumah ayat ini, bagaimana Maria mendapatkan harapan-harapan yang baru dari Tuhan, bagaimana kematian itu dihidupkan oleh Tuhan, harapan yang pupus itu dihidupkan lagi oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Mari kita juga menerima harapan yang sama, dan mari kita juga hidup di dalam harapan yang sama. Jadi akhir dari khotbah ini saya ingin mengucapkan selamat Natal, selamat merasakan sukacita dan damai sejahtera Natal, bukan karena baju baru, bukan karena minuman-minuman, makanan-makanan, bukan karena apa-apanya, tetapi karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Shalom buat kita semua.